Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini, Pak, ada pengerahan dari kepolisian, aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi, Pak. Itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya. Ya. Kalau seandainya ada seperti itu, kan dilaporkan ke Bawaslu. Pak Jokowi juga sempat ngomong seperti itu. Jawabannya apa? Jawaban anak kecil itu. Kenapa semua tahu Bawaslu-nya nggak bisa ngapa-ngapain? Ini kan kayak, mohon maaf, ini kan kayak kentut. Baunya terasa nggak bisa dilihat, Pak. Mohon maaf aja. Harusnya partai politik manapun itu siap menang dan harus juga siap kalah. Saya kira kita harus mengakui secara terhormat bahwa pengaruh Pak Jokowi itu masih besar. Saya nggak yakin Pram sama Rano bisa menang. Mohon maaf loh. Ya. Kalau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo turun berdua, nggak yakin menang. Soal Jawa Tengah tadi, ya, apakah yang namanya Lutfi sudah besar? Enggak tuh, surveinya dempet-dempetan. Karena apa? Kalau mau ditarik-tarik, masyarakat nggak terlalu suka polisi di sana. Salah satu alasan terbesar nggak milih. Dari mana surveinya? Nah, mau dibukain semua, Google aja lah, ya. Tapi saya baru dengar itu kan. Iya. Kalau nggak suka kan artinya jomplang banget. Ini kan nggak jomplang, mirip-mirip. Iya, makanya dia sampai minta tolong presiden dan mantan presiden. Kalau dia merasa nyaman dan udah besar, Taci Yasin udah besar, emang masih perlu nyeret-nyeret Pak Prabowo? Emang masih perlu ngelapor-lapor Pak Jokowi? Kan enggak. Jadi survei terakhir itu ada yang menyebut 4138, ada 3838. Dan kita tahu di Jawa Tengah itulah salah satu tempat, ini sudah setahun dikerjakan, begitu habis Pilpres jalan terus nih. PJ ampun-ampunan Pak bekerja. Pernah waktu Pilpres itu 127 kepala desa dipanggil oleh Dilkrimsus Polda. Kalau seandainya ada seperti itu, kan dilaporkan ke Bawaslu. Pak Jokowi juga sempat ngomong seperti itu. Jawabannya apa? Jawaban anak kecil itu. Kenapa semua tahu Bawaslu-nya nggak bisa ngapa-ngapain? Bawaslu nggak bisa ngapa-ngapain? Undang-undangnya tidak memberi kewenangan apapun pada Bawaslu yang cukup untuk mencegah atau memproses. Saya pengalaman Pak. Main udah. PJ nggak main. Ayo ya sini pakai detektor kebohongan. Sini kita sama-sama saksikan. Gitu aja, jangan rakyat suruh buktikan. Ini kan kayak, mohon maaf, ini kan kayak kentut. Baunya terasa nggak bisa dilihat Pak. Mohon maaf aja. Jadi kalau mau ayo, kalau kita percaya pada metode saintifik dengan uji psikologi atau melalui detektor kebohongan, berani nggak mereka? Harusnya partai politik manapun itu siap menang dan harus juga siap kalah. Ya, bagaimana mereka mampu gitu ya mendorong tokoh yang memang disukai oleh publik, yang memang dipercayai oleh publik. Itu yang pertama. Yang kedua, strategi politiknya. Nah, yang ketiga, bagaimana kemudian partai pendukungnya ini mampu menjaga kondusivitas. Karena hari ini tuh masyarakat udah nggak mau lagi gitu ya. Ada keributan-keributan itu masyarakat udah nggak mau. Dulu, mohon maaf, Rocky Gerung bilang, besok kalau Pak Jokowi itulah lengser, siapa yang mau lihat dia? Siapa yang mengundang dia? Siapa yang mau begini kan gitu. Kita bisa buktikan sampai hari ini gitu ya. Dia bukan bebek lumpuh gitu ya. Malah justru orang kemanapun dia pergi orang masih cium tangan gitu ya. Masih merhubungi, masih minta foto, masih segala macam lah gitu. Masih mengeluh-elukan lah sampai hari ini gitu. Nah itu kan satu hal yang luar biasa. Maka kemudian ketika secara luar biasa juga Pak Prabowo secara gentle mengatakan bahwa saya belajar dari Pak Jokowi. Oh itu keren banget. Kenapa? Pak Prabowo untuk mau mengakui itu satu hal yang luar biasa loh. Itu satu kejujuran sikap.
Nah, presiden seperti ini yang harusnya juga kita dukung. Kenapa? Jujur. Ya. Dia jujur mau mengakui bahwa dia banyak belajar dan saya akan ikut. Yang bagus saya teruskan, yang kurang saya perbaiki, Ya. yang jelek ya kita buang kan gitu. Itu secara profesional disampaikan oleh beliau. Nah, Dan terus itu menunjukkan karakter Pak Prabowo Iya, sendiri juga iya, ya. iya. Dan saya terus terang mulai mengikuti Pak Prabowo itu ketika jadi Menhan, ya. Mau menjadi Menhannya Pak Jokowi itu, saya mulai mengikuti bagaimana kepribadian beliau. Ketidakhadiran Pak Jokowi di sana di Jakarta itu justru harusnya diapresiasi gitu. Kalau Pak Jokowi turun misalnya all out, ya, all out. Ya, Ya, bisa dibacakan Mas yang namanya all out itu, ya. ya kan? All out, ya, all cost, Iya, semuanya all lah. ya. Saya nggak yakin Pram sama Rano bisa menang. Hmm. Mohon maaf loh, Ya. kalau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo turun berdua, nggak yakin menang. Tapi justru karena mereka nggak mau itu terjadi, mereka membiarkan masyarakat memilih. Kemudian dua calon ini ya adu prestasi lah, adu strategi lah gitu loh. Jadi adu strategi lah gitu loh. Jadi Pak Prabowo dan Pak Jokowi melakukan itu. Jadi jangan diadu-adu lagi nih gitu ya. Jangan diadu-adu lagi, nah kan? Jangan jangan digoreng-goreng lagi. Nggak pas. Ya. Nanti kalau digoreng-goreng lagi, Jokowi Prabowo turun, kalah nanti di periode kedua, curang lagi yang diomongin kan Ya, nanti. yang tuduhannya curang. Curang, apa gitu ya. cawe-cawe lagi. Nah kan itu nggak baik gitu loh. Jadi ya sekarang kita lihat apa hasil KPU nanti, 1 putaran kah atau 2 putaran kah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Media Demokrasi. Saya apresiasi terhadap apa yang dikatakan oleh Irma Suryani ini. Mengapa demikian? Karena Bu Irma ini politisi dari Nasdem yang memang mengatakan yang sebenarnya, terlepas dari apa yang sudah dilakukan oleh Partai Nasdem di Pilpres 2024 yang dengan tagline perubahan. Nah, sangat disayangkan sekali ketika Deddy Sitorus, politisi dari PDIP ini mengatakan bahwa suara Pak Jokowi sama halnya dengan suara anak kecil. Nah, itu yang sangat disayangkan, padahal sebenci-benci apapun terhadap Pak Jokowi, beliau harus diakui beliau pernah menjadi kader PDIP dan pernah diusung juga oleh PDIP dan juga pernah mengantarkan PDIP di masa kejayaan. Pak Jokowi 2 kali menjadi presiden, 2 periode menjadi presiden, 2014 dan 2019 menjadi pemenang Pilpres. Dan itu tidak lain itu karena direkomendasikan oleh partai PDIP atau PDIP lah yang mengusung Jokowi untuk bertanding atau untuk maju di Pilpres 2014 dan 2019. Namun saat ini ketika ada dinamika politik perpecahan antara Pak Jokowi dengan PDIP yang awal mulanya ketika Pak Jokowi menginginkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar ini bersatu. Disitulah awal mula ada keretakan khusus antara Pak Jokowi dengan internal PDIP itu sendiri ya. Terus di saat acara tersebut di acara Aiman ya, Deddy Sitorus ini mengatakan bahwa suara Pak Jokowi sama halnya dengan suara anak kecil, dan itu juga masih menyinggung tentang bau kentut. Baunya terasa, dipegang nggak bisa.
Nah, itu yang kemudian sangat disayangkan sekali. Oke lah, mungkin PDIP sangat tidak suka sekali dengan Pak Jokowi karena Pak Jokowi di Pilpres 2024 ini tidak bersama PDIP. Akan tetapi tidak juga harus mengatakan seperti itu. Karena Pak Jokowi ini diakui atau tidak, beliau adalah seorang atau tokoh di Indonesia, salah satu tokoh di Indonesia karena beliau mantan presiden di Republik ini. Nah, awal mula Pak Deddy Sitorus ini mengatakan yang seperti itu ketika tim kemenangan dari Gerindra ya, bahwa ketika ada kecurangan-kecurangan itu harus dilaporkan ke Bawaslu. Dicontohkan oleh Deddy Sitorus bahwa harus laporan ke Bawaslu. Pak Jokowi juga pernah sempat mengatakan bahwa ketika ada kecurangan-kecurangan, ketika ada parcok-parcok yang katanya teman-teman di PDIP cawi-cawi dalam pilkada ditanggapi oleh Pak Jokowi yaitu ya laporkan saja ke Bawaslu. Jangan asal nuduh, kan begitu katanya Pak Jokowi ketika mengunjungi cucunya di Medan. Nah, hal itu yang disampaikan oleh Deddy Sitorus awal mula itu. Nah, Aiman yang sebagai presenter ya, sebagai pembawa acara, moderator lah kira-kira, itu diulang kembali kepada Deddy Sitorus. Lalu Pak Deddy Sitorus ini mengatakan bahwa suara Pak Jokowi itu sama halnya dengan suara anak kecil. Nah, ini sebenarnya yang sangat disayangkan. Saya pribadi sakit hati sebenarnya ketika seorang presiden dilecehkan namanya dengan seperti itu gitu. Benci boleh, asal jangan begini. Harus diakui bahwa PDIP ini besar sampai sekarang, harus diakui. Saya mengakui bahwa partai ini adalah partai besar. Tapi kalau tetap seperti ini yang dikatakan oleh politisi di teman-teman PDIP itu, maka rasa karisma rakyat, rasa karisma masyarakat akan pudar juga nanti kalau selalu blunder gitu. Saya rasa demikian. Semoga apapun hasil pilkada ini bisa mencerminkan di pemilu-pemilu berikutnya bahwa benar yang katanya Ibu Irma itu, bahwa pemilu atau pilkada 2024 itu adalah pilkada yang paling aman, damai dan jurdil. Saya rasa begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.